Sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Bagaimana kita membuat suatu cara untuk dapat mendisiplinkan budaya positif, ya, disiplin positif yang ada di sekolah kita. Kita bisa lihat di video ini. Setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Negatif atau melakukan kesalahan. Itu kesadaran dari dalam diri. Begitu juga siswa, ketika kita membuat kesadaran dari dalam dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif, ya, maka bentuk hukuman ini pasti kita tidak akan lakukan lagi. Itu dia. Ya, Bapak Ibu, yang dalam diri mau merubahnya. Oh, saya mau merubah ini, saya tidak mau lagi, misalnya saya ketika dapat ilmu ini, ya, mungkin saya akan mengurangi untuk memberikan bentuk hukuman kepada siswa. Sosialisasi tentang keyakinan kelas kepada wali kelas. Berdiskusi tentang nilai-nilai, ya, nilai-nilai positif apa saja yang kita akan terapkan, yang kita akan laksanakan bersama di dalam kelas. Artinya di sini kita akan merumuskan bagaimana bentuk keyakinan kelas yang akan kita buat di dalam kelas. Baik Bapak Ibu wali kelas, kita akan mulai tahapan untuk membuat keyakinan kelas. Ya, ada beberapa tahapan yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk merumuskan keyakinan kelas yang akan Bapak Ibu diskusikan dengan siswa di kelas masing-masing. Nah, tahapan yang pertama, jadi bersama-sama siswa menuliskan keyakinan yang mereka inginkan, ya, nilai-nilai positif yang akan diterapkan dan dijalankan bersama di dalam kelas. Sosialisasi mengenai disiplin positif di kelas. Disiplin itu harus tidak kita memiliki sikap? Harus. Kenapa? Kenapa kita harus
menilai diri kita tuh kayak mana, baiknya atau apa? Penilaian terhadap diri kita. Baik, bagus. Sudah lagi? Pakai di dunia kerja. Ya, Dipakai di dunia kerja. digunakan di dunia kerja. Baik. Ada lagi? Kenapa penting sekali? Lagi? Coba. Ya. Pengembangan karakter. Oke, baik. Ada lagi? Coba lagi. Jadi dalam kehidupan kita harus terapkan disiplin positif ini. Tidak, ya. Pertanyaan dari siswa terkait penerapan disiplin positif di kelas. Ada aturan sekolah yang biasa. Ya. Bedakan ya aturan kelas sama aturan sekolah yang biasa. Aturan sekolah yang biasa, aturan kelas yang sudah ada. Ya. Oke, baik. Pertanyaan bagus sekali ya. Jadi beda keyakinan kelas dengan peraturan yang sudah ada. Ya. Peraturan itu ada yang bentuknya positif, kalimat positif, bentuk kalimat negatif. Ya. Contoh misalnya, tidak boleh mengganggu teman. Itu kan peraturan kelas. Ya, tidak boleh mengganggu teman. Kalimat negatif karena tidak boleh. Nah, kita jadikan tidak boleh ini menjadi nilai-nilai yang kita yakini bahwa kita harus miliki. Nah, menjadi keyakinan yang kita harus miliki menjadi kalimat apa? Coba, ya? Oke, boleh. Ada lagi? Ya? Menjaga kenyamanan teman. Baik, bagus. Ada lagi? Apa lagi? Menghargai teman. Ya? Menghargai teman. Oke, menghargai teman. Artinya jadi seperti itu keyakinan. Jadi saling menghargai. Misalnya, jadi keyakinan yang kita miliki bahwa kita akan saling menghargai. Apakah dengan teman, apakah dengan bapak ibu guru, atau dengan warga lain yang ada di sekolah kita. Itu hukuman apa terus? Ya sih hukumannya apa aja ini? Hukuman atau orang yang melanggar ini? Baik. Kalau kita sudah ada kesepakatan, sudah ada peraturan, sudah ada keyakinan yang kita buat bersama-sama, maka ketika kita melanggar, ada yang namanya konsekuensi, bukan hukuman. Ya, kalau hukuman itu adalah bentuk tindakan yang diberikan secara spontan, tanpa ada kesepakatan antara siswa dan guru. Itu namanya hukuman. Tapi ketika kita sudah buat kesepakatan, besok kan kita rumuskan ini, dan kita sudah hasilkan keyakinan kelas kita. Ternyata ada kita melanggar. Nah, konsekuensinya apa yang sudah kita sepakati bersama? Apa misalnya? Melanggar takdir misalnya di kelas. Kita buat konsekuensinya adalah bahwa dia harus menyediakan waktu untuk mengejar ketertinggalannya pelajaran yang belum dia dapatkan. Itu konsekuensinya misalnya. Membuat kesepakatan waktu untuk merumuskan keyakinan kelas. Besok ya mana? Besok boleh kita sepakati? Besok kita tanggal berapa besok? Besok 26 ya? Ada pelajaran apa? Pelajaran apa? Berarti 26 Oktober ya? Besok Pak Diki pagi ya? Oh, kursa. Boleh. Jadi permintaan jamnya untuk kita buat keyakinan kelas bersama. Nah, sebelum kita besok pertemuan secara langsung yang kita akan mendiskusikan ya bentuk-bentuk keyakinan kelas yang akan kita terapkan di kelas 11 animasi. Nanti Ibu kirimkan di grup. Masih ada di grup semua kan? Di grup nanti ada link yang Ibu akan kirimkan untuk mengisi dulu. Ya, masing-masing mengisi dulu apa saja nilai-nilai yang ingin diterapkan atau nilai-nilai yang akan kita terapkan bersama-sama di dalam kelas.
warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dia amin amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita lakukan hari ini ya membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Nah, anak-anak, sesuai kesepakatan kita kemarin ya bahwa kita hari ini akan membuat keyakinan doa. Nah, tapi ada beberapa orang yang belum ya. Bagi yang belum, nanti kita akan rumuskan dengan menulis yang ada di kertas ya, ada di kertas yang akan 4 orang lagi tadi menuliskan di kertas nanti apa keyakinan kelas yang kita inginkan ya, silakan ditulis. Oke, baik, nanti akan memandu kegiatan kita Pak Jung Fakli ya, kelas dari kelas 11 animasi ini. Ini pengantar dari Ibu. Silakan Pak Jung untuk memandu kegiatan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang semangat ya. Beda sekali. Ya. Enggak usah. Karena kurang semangat. Kita buat game dulu biar semangat. Ya. Jadi game-nya udah kalian pilih dulu semua. Game-nya lebih menjaga mengetes fokus kalian. Ya, boleh ya? Nah, jadi saya kasih pertanyaan. Kalian jangan ngomong, kalian jawab dengan buka kalian. Nanti maksudnya. Jadi nanti ada jawaban yang akan kalian lihat kiri, ada jawaban yang akan kalian lihat kanan. Nanti saya kasih soal, misalkan 1 tambah 1 nilainya berapa? 2, genap atau ganjil? Genap. Kalian lihat ke kanan semua. Bukan lihat ya, menghadap kanan. Jadi kalau genap, nah, nanti kalau saya bilang oke, kalian klik ke depan. Nah, saya kasih lagi soal, kalau ganjil, lihat ke kiri. Paham ya? Nah, jangan dijawab ya. Jadi 1 tambah 1, ada yang 2, jangan. Dalam hati ya, diam aja langsung menghadap. Deal ya? Ketahuan nanti. Paham? Oke, 1, 2, 3. Kita mulai ya. Oke, 2 tambah 5. Lama ya. Oke, fokusnya masih kurang. Menghadap ke depan. Nah. 10 tambah 17. Ada 30. Oke, balik ke depan. 17 tambah 17. Masih muda. Ke depan lagi. 9 tambah 17. Teng. Teng. Genap atau ganjil? Genap. Oke, nggak fokus ya. Ulang lagi. 117 tambah 17. Genap ya di sana ya? Oke, betul. Oke, sekali lagi. 117 tambah 1077. Oke, udah fokus ya. Oke, karena udah fokus, baru kita tepuk tangan dulu. Walaupun tadi ada yang nggak fokus ya. Udah fokus semua? Coba tuliskan. Coba lagi. Ada. Silakan dituliskan. Ini adalah pendidikan. Ini ada beberapa kita lihat di sini keyakinan kelas yang ingin kalian terapkan di kelas. Seperti ada Fitro, dia ingin tidak membuat sampah sembarangan ya. Itu udah kan? Nanti ada ya. Nanti itu tidak kita ambil lagi.
Yang kedua, dia apa lagi? Tidak bolos piket. Ada nggak di peraturan? Saya Pak Sekretaris, apa yang kita terapkan tolong ditulis. Tadi apa? Yang di luar peraturan kelas belum ada ya? Kalau bolos piket, ada nggak di peraturan? Ada. Nah, itu kita tuliskan dulu. Ini tulis dulu. Tidak bolos piket. 1. Tidak bolos piket. Selanjutnya kita lihat. Asma, menghargai guru yang sedang menjelaskan di depan. Ada kira-kira di peraturan? Ada, kita tulis dulu. Menghargai guru. Udah yang ditulis tadi? Langsung aja sampai tulis di sana. Yang kosong. Ya. Ada udah? Apa tadi? Udah? Oke, selanjutnya kaki dia dilarang merusak orang teman dan perlengkapan kelas. Belum ada ya? Tuliskan. Dilarang merusak barang teman dan perlengkapan kelas. Oke, selanjutnya sudah banyak ya. Aktif dalam komunikasi bersama teman dan guru agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ada? Ada, tuliskan. Ada. Aktif dalam komunikasi sesama teman dan guru agar tidak terjadi kesalahpahaman atau masalah yang mengulangkan di masa sampai situ aja. Selanjutnya, menerapkan sifat disiplin di dalam lingkungan kelas. Ada disiplin? Sudah ada? Belum? Belum ya? Tuliskan dulu. Sifat disiplin dalam lingkungan kelas. Selanjutnya, aktif dan berprestasi dalam kegiatan berkelompok. Ada nggak kira-kira? Sama nggak dengan yang poin 4 tadi? Sama. Mirip kan? Kita lewatkan. Nah, selanjutnya, senantiasa meminta izin jika ingin keluar kelas. Ada peraturan? Ada nggak kira-kira? Ada, kita lewatkan. Selanjutnya, menepati janji dengan guru yang tidak hadir, tidak ada dapat hadir di kelas. Kira apa tuh? Ada keperluan. Berarti nggak usah kita ubah dulu ya, kita tulis dulu ya. Nah, menepati janji dengan guru yang tidak dapat hadir di kelas. Buat dulu. Melaksanakan piket dan gotong royong. Sudah ada? Oke, sudah ada. Tulis lagi. Nah, sekarang menghargai, tidak menyakiti sama ya? Sama. Sama. Selanjutnya, kerjasama dan kepedulian. Sudah ada? Kerjasama dan komunikasi sama nggak? Beda ya? Bedakan dulu. Kerjasama dan kepedulian.
Nanti kita bahas, kita tulis dulu. Selanjutnya itu kamu dilarang saling menghina dan mengejek-ejek antar teman. Yang mana menghargai? Nomor berapa? Ini guru. Sesama teman ada? Buat dulu. Dilarang saling menghina atau mengejek-ejek antar teman. Tulis saja, nanti kita ubah. Abimanyu bertanggung jawab atas peran dan tugas yang diberikan. Ada di sini kan? Dari guru kerjasama belum ada ya? Belum ada di sini. Bertanggung jawab atas peran dan tugas yang diberikan. Bertanggung jawab atas tugas dan peran yang diberikan. Nanti kan ada beberapa poin bisa kita satukan. Buat kata-kata baru. Selanjutnya, menghargai pendapat teman. Ada kira-kira? Menghargai sama nggak dengan berkomunikasi? Sama ya? Sama ya? Oke, berarti kita lewatkan. Selanjutnya Fahri, menjaga segala macam fasilitas yang telah dilengkapi. Sudah ada ya? Nah, kita lewatkan. Habis itu menjaga ketertiban agar tercipta suasana kelas yang damai. Ada kira-kira peraturan? Yang nomor berapa? Bapak dilarang saling menghina dan mengejek. Sama nggak kira-kira? Apa banyak kan? Tidak berbicara ketika guru tidak tidak menjadi teman. Menjadi teman? Merawat properti? Yang mana tuh? Tidak bolos. Tidak bolos ketika sudah masuk jadwal tiket. Nah, aktif dalam literasi kelas. Janda memakai barang teman jika dapat izin. Itu ada nggak tadi dia? Izin dulu belum ya? Meminta izin menggunakan barang teman. Meminta izin pada saat menggunakan properti milik teman. Tidak tidur saat pelajaran. Itu kita nggak usah buat peraturan ya, emang nggak boleh. Aktif tadi masuk ya, aktif dalam pelajaran. Habis itu tidak cabut saat ingin dirazia. Itu udah peraturan ya. Yang paling sering dirazia razia apa? Kamu yang sering ya. Pasca ya kita ya. Itu menjadi panutan ya. Itu menjadi panutan kelas. Jadi, oke gimana? Gurunya nggak semena-mena ketika mengajar, nggak cuma kayak memberikan catatan tapi juga membawa murid untuk aktif di kelas. Itu menjadi panutan di kelas ya. Langsung jadi panutan kelas. Oke, selanjutnya dapat. Oke, Anda menaati segala peraturan yang telah ditetapkan. Nah, itu sudah ada ya. Nah, kita udah ada 13 poin yang sudah ditetapkan. Itu
Oh iya, ini kertas. Lupa. Oke. Ini pelita. Menghargai sesama teman tadi sudah ada ya. Oke. Selanjutnya menghargai ketika teman berprestasi. Presentasi. Oke. Menghargai ketika teman Sedang presentasi. menghargai ketika teman sedang presentasi ya. Tulis. Ketika teman sedang melakukan presentasi. Tidak mengusik teman yang sedang belajar. Sudah ada tuh. Ada tadi beda apa tadi? Apa tadi? Menghargai ini. Bukan. Coba lihat balik. Boleh ketik saja nanti yang nggak ada tinggal dikorek saja. Oh my god. Kayak ini. Masuk disiplin ya. Ya, masuk disiplin ya. Tidak mengusik. Yang tidak mengusik. Tulis saja dulu Pak, nanti dicoret. Oke, jadi boleh. poin Tulis apa. saja dulu. Tidak mengusik teman yang sedang belajar. Nah, terakhir ini ada banyak sedikit. Apa tulis aja, nanti kita masuk kata-katanya. Tidak lagi saat weekend, tidak ada ya. Tidak mengizinkan kelas lain masuk ke dalam. Belum, tulis saja. Tidak mengizinkan murid dari kelas lain masuk ke dalam. Oke. Itu gimana maksudnya? Coba dijelaskan itu. Nanti semua orang boleh masuk ke kelas ini. Misalnya kita harus jalan, murid anaknya kelas lain nggak suruh-suruh ini. Berarti ketika ketika jam istirahat. Karena kan harus jelas kita kan kalau nanti kalau kita buat aturan misalnya nggak boleh siswa masuk maka dalam jam waktu itu nggak boleh masuk. Nanti waktu istirahat. Atau mungkin ditambahkan tidak mengizinkan siswa kelas lain masuk ke kelas tanpa Kepentingan. Berlangsung. yang tidak berkepentingan. Ya. Berarti mereka kalau masuk dia mau masuk keluar gitu ya. Nah, nanti jangan pula ada beberapa siswa mau memanggil siswa di kelas ini nggak boleh masuk. Nah, itu berbahaya ya. Oke, udah ada 16 poin. Menjadi satu sama. Misalkan tidak bolos piket, kira-kira apa lagi yang poin? Bolos piket sama nggak dengan ini? Ketertiban dengan bolos piket sama nggak? Beda ya? Beda. Itu cocok 9 ya? Tanggung jawab atas tugas dan peran yang telah diberikan ya. Tapi ini coret. Hilang aja. Itu kalimat negatif. Nah, bila ada bertanggung jawab ya, sama. Yang lain kira-kira kerjasama dan kepedulian masuk nggak? Ini punya siapa tadi? Kerjasama dan kepedulian. Nah, kira-kira kerjasama dan kepedulian ini dalam hal apa? Oh, berarti nggak masuk ya ke sini? Silakan bertanggung jawab atas tugas. Tugas dan perannya masuk ya? Masuk, berarti kita bisa coret. Lain? Menepati janji dengan guru, tidak menerapkan sikap disiplin di lingkungan kelas. Sama nggak disiplin dengan bertanggung jawab? Disiplin? Nah, kata-kata yang tepat mana yang kita ambil kira-kira? Lebih luas. Disiplin. Beda dari poinnya ya, kita pisahin aja. Karena disiplin masuk ke nggak boleh telat. Tapi kalau di dalam bertanggung jawab nggak ada kita masukkan dengan telat. Paham kan? Makanya dipisahkan. Lain kira-kira? Di belakang meminta izin saat menggunakan properti teman, nah masuk ya. Guru menjadi panutan enggak, menghargai teman ketika sedang berprestasi, masuk enggak?
Menghargai sudah sih tadi. Sudah. Poinnya tadi mana ya, saling menghargai aja yang nilai-nilainya. Saling menghargai antara guru dan teman. Jadi kata-katanya beda ya. Oke, Kaju coba tulis dulu. Jawab atas tugas. Selanjutnya mana kita ambil? Lima dulu boleh? Disiplin. Menerapkan sikap disiplin di lingkungan kelas. Disiplin ya. Disiplin di lingkungan kelas. Nah kita sini kan perjanjian apa? Keyakinan. Tadi ada juga yang masalah guru. Yang itu guru menjadi panutan, Pak. Enggak, beda. Ini lebih ke siswa dari siswa ke guru. Kalau panutan itu guru ke siswa. Ini maksudnya kan? Nah, nomor 6. Ini sedang mengajar, ini yang tidak ada. Nanti beda poinnya. Oke, yang lain. Tidak mengusik teman, sama nggak dengan yang di depan? Tidak mengejek. Bisa disamakan ya? Oke, coba aja nih. Selanjutnya, tidak mengizinkan selain belum menghargai teman dan komunikasi. Jangan dulu. Guru jadi panutan kelas, meminta izin, oke, beda. Meminta izin saat menggunakan. Bisa nggak masuk ke sini? Beda ya? Beda, oke. Nah, kalau dilarang saling menghina dan mengejek antara teman, kata-kata itu menghargai sesama teman. Sesama. Dah. Selanjutnya menghargai guru dan sesama teman di sini. Di poin 3. Menghargai guru dan sesama teman. Guru dan sesama teman. Dari animal. Otomatis dari oke, coba ya. Ke depan. Ada 3 kemana tadi? Belakang, karena 3 Oke, dilarang merusak barang teman dan perlengkapan kelas. Ini kayak mana? Menjaga atau bertanggung jawab? Menjaga, boleh. Menjaga properti teman dan kelas. Taman. Kelas. Lanjut. Apalagi aktif dalam komunikasi sama teman. Itu mana? Aktif dalam komunikasi. Properti mungkin bahasa properti bisa. Properti apa kira-kira bahasa lainnya? Fasilitas. Fasilitas dari barang. Fasilitas dari barang. Menempati janji dengan guru yang tidak masuk di kelas. Ini kayak mana? Ya, kata-katanya gimana? Bertanggung jawab, lain menempati janji. Mana 9? Oke, boleh. Berarti ini udah masuk ya. Oke, coba. Selanjutnya, ini udah. Ini aktif dalam komunikasi sesama teman. Apa bersosial atau gimana?
Asosiasi juga kata-kata yang keempat. keluargaan. Gimana? Keluargaan. Nanti ya. Menanamkan Coba tadi maksudnya yang ini aktif dalam komunikasi sama teman dan guru. mana coba. Ya kira bahasanya kayak mana? Ini intinya masalah ini ya, intinya kita komunikasi itu kayak bagus gitu. Jangan sampai oh saya musuhan sama dia, kamu musuhan sama yang sana itu. Tapi komunikasinya baik. Menjaga kalau kekeluargaan sopan santun di lingkungan kelas, nah itu boleh. Menjaga sopan santun di dalam lingkungan kelas itu boleh. Karena komunikasi juga kalau komunikasi yang nggak bagus juga nggak bagus ya. Santun dalam kelas. Aneh nggak sih kata-katanya? Kita di kelas. Biasa kalau pembawaan kelas bagus di luar juga bagus. Nah, udah capek, benar tadi udah. Nih, jawab ya. Tidak menguasai fasilitas kelas. Sudah ada ya. Nih. Ya kamu tanggung jawab kan? Itu bukan tanggung jawab kalian. Berarti menguasai kan? Nah, ini dalam masuk sini ya. Udah habis kan? Di sebelah sini udah habis kan? Dah, oke, belakang sekarang. Nah, menjaga minta izin saat ingin menggunakan waktu kelas. Masuk nggak ke sini? Menjaga dan bertanggung jawab. Minta izin maksudnya kemana? Sampai menjaga. Enggak, itu maksudnya kata-katanya. Masuk nggak kira-kira ke nomor poin 4? Kalau kita tambahkan kata bertanggung jawab bisa. Menjaga udah bertanggung jawab. Kira-kira masuk nggak? Karena ingat ya, kalau di sini kalian menjaga fasilitas dan apa? Minta izin dan menjaga fasilitas. Nggak masuk izin ya di sini. Ya kan? Kita pisahkan aja. Gimana kata-katanya kalau lebih enak? Minta izin saat menggunakan fasilitas teman. Kata-kata gimana? Itu nanti luas lagi. Kalau izin itu bisa jadi properti barang. Jadi gimana nih kata-katanya? Atau kita tulis saja? Ya kayak gitu ya. Bisa jadi. Saja. Nanti meminta izin ketika menggunakan barang. Nah, boleh tulis saja dulu. Minta izin ketika menggunakan barang teman maupun milik sekolah. Nah, ada yang tidak meminta izin langsung pakai aja. Oke. Nah, oke. Itu cuma satu poinnya ya. Kita tulis saja. Panutan atau ada kata-kata lain? Pedoman. Kalau pedoman artinya gantar. Tapi kan tadi coba yang Role model. Role model. Menjaga kebersihan. Jelas Pak. Oke, boleh. Jelas. Contoh yang nomor 7 apa? Nomor 8. Kenyamanan enggak beda. Kebersihan dan kenyamanan beda. Ya, apa lagi? Disiplin, menghargai guru, nggak ada. Menjaga kebersihan juga. Ini juga masuk ke piket tadi ya, keluar. Apa lagi? Tidak membuat keributan saat guru. saat ada guru maupun tidak ada guru. Oke. Sama aja kayak nomor 3 apa? Nomor 3. Oh. Enggak, kayaknya lebih tepat sih. Ya, tidak ada. Tidak keluar masuk kelas tanpa izin saat pelajaran. Ya itu kita masukin. Ada nggak kira-kira?
Ini ya. Ya. Disiplin ya masuk kan? Oke, lanjut. Tadi. Itu cuma satu poinnya ya. Kita tulis saja. Panutan atau ada kata-kata lain? Pedoman. Kalau pedoman berarti gantah. Tapi kan ada ini Pak yang Role model. Role model itu memberikan jadi panutan lah, jadi role model ketika mengajar, kayak berpikir kritis, karena murid-murid itu ngikutin gimana cara gurunya. Jadi kalau gurunya kurang dan nggak aktif, jadi muridnya sama-sama juga nggak aktif. Menjadi contoh baik, ya menjadi contoh ya kan? Jadi contoh baik untuk siswa. Boleh. Guru menjadi contoh baik untuk siswa. Oke, lain. ya siswanya mau belajar kritis, mungkin jadi satu yang menerapkan pembelajaran yang Mencontohkan. maksudnya gurunya jangan diam. Ya, siswanya aktif, gurunya duduk aja. Ya, itu maksudnya. Jadi harus menerapkan pembelajaran yang bisa gitu. Yang menyenangkan ya. Boleh. Guru menerapkan ya, menerapkan atau menciptakan? Menciptakan Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Karena kalau siswa yang kayak tadi Dafa bilang nggak menyenangkan juga ya. Suasana belajar yang menyenangkan, boleh. Oke. Ya. Oh, belum. Menghargai teman ketika sedang berkonsentrasi. Orang kayaknya nanti sama teman. Tiga. Oke, masuk ya. Tidak mengizinkan siswa dan kelas lain masuk ke kelas. Gimana? Ini nggak ada di sini ya? Enggak ya? Karena ini yang saya tangkap tadi maksudnya gini. Apakah itu siswa kelas lain main asal masuk atau ada yang ngajak? Dua-dua kan? Nah, kira-kira kata-katanya gimana? Ini yang ada tidak? Gimana? Coba kata-katanya. Tapi lebih menjaga kenyamanan dan keamanan keluar. Boleh. Ada di sini poinnya? Oke, menjaga. Oke, menjaga keamanan dan kenyamanan. Oke, dari 16 poin dan kita gabungkan jadi 7. Kira-kira ada yang ditambahkan? Ditambahkan, diubah atau membawa senjata tajam? Udah, masuk sini ya. Keamanan ya. Buat niatnya apa sih? Nanti bisa jadi ada ya. Kemungkinan ada. Karena yang pernah saya dapat korek kan? Iya. Keras korek senjata api nggak? Api ya. Oke. Ini ada 9 poin. Apa satu lagi? Ada lagi kira-kira minta makan? Coba. Yang nggak ada di sini. Kalian harus yakin yang kalian inginkan ini di kelas, ya kan? Jangan sampai kalau ini udah ada keyakinan kelas tapi tetap kalian mandek, tapi kalian nggak yakin kalian bisa melakukan. Apa maksudnya kan? Nah, jadi kira-kira yakin nggak sanggup kalian terapkan itu? Nah, jika ada yang melanggar, gimana? Nah, itu bahaya. Denda. Kalau bisa kita jangan main finansial. Minggu, Pak. Mana? Gak enak juga. Enak nanti ada yang kena jebak, dia sembuh. Kalian gak enak juga. Atau gini aja, nanti kita akan kondisikan kalau emang melanggar ini kalian siap ditenda oleh guru. Apakah pemanggilan, misalkan diskusikan dulu atau apapun. Tidak ada laporan berarti tidak ada yang menjaga itu. Boleh? Tuh, nanti siap kan kalau ada laporan tiba-tiba? Insya Allah. Oke. Walaupun tidak ada, nanti aja. Oke. Nah, sekarang
Kita udah dapat nih kesepakatan. Mau kita buat dalam bentuk apa? Lainnya, saya ada dapat beberapa template yang sudah diberikan, tapi hampir semua bentuknya list. Kira-kira kalau list sesuai nggak dengan kelas kita? Nah, animasi ya. Kalau cuma list biasa, bisa ingat ya. Kalian harus buat dalam bentuk yang mudah kalian lihat. Jangan cuma tulisan tidak terbaca. Nah, kira-kira gimana mau buat? Main mapping? Kenapa kalian buat? Yang kirim ke saya cuma 4 orang. Dan 4-4-nya modelis. Di biasa. Mapping atau gimana? Ada yang lain ide? Kita tempel. Lihat ya, saya nggak mau cuma ditempel. Karena kadang-kadang saya lihat tiket ditempel tapi tidak diterapkan. Saya juga nggak mungkin itu. Ya. Jadi yakin ini diterapkan. Kita tempel. Bentuknya siapa yang buat? Tanggapan dari siswa tentang keyakinan kelas yang telah dirumuskan bersama-sama. Dengan terciptanya beberapa peraturan yang pagi ini, mungkin saya ke depannya itu tidak bakal dilanggar karena peraturannya sama-sama banyak. Lebih detail ya. Ya, lebih detail. Lain ada tambahan yang dari buat barusan ini lebih baik daripada sebelumnya karena ada beberapa peraturan yang sebelumnya ada pelanggaran seperti siswa kelas lain yang masuk ke kelas. Itu sudah ada peraturannya agar lebih menjaga keamanan di dalam kelas dengan melarang siswa-siswa tidak berkepentingan untuk masuk ke dalam kelas. Kalau didiskusikan jangan pendapat tinggi, saya ini mendukung mau lagu. Anak-anak semua, ya terima kasih Pak Jul yang sudah bersama-sama kita sudah diskusi ya untuk membuat keyakinan kelas untuk kelas 11 animasi. Dan kita sudah ada 9 nilai-nilai yang ingin kita terapkan di dalam kelas kita, ya. Dan ini menjadi motivasi dalam diri kita masing-masing. Artinya di dalam kelas ini, ya. Artinya sudah menerapkan semua nilai-nilai yang kita ingin bangun dari dalam diri kita, baik siswa maupun guru. Ya, jadi sama-sama menerapkan keyakinan kelas yang sudah. Dan ini nanti akan dibuat dalam bentuk poster ya, yang akan ditempel di kelas. Ya. Oke, balik nanti ke kelas Pak, nanti tolong mana yang kita pilih untuk kita buat formatnya atau template yang kita pilih untuk dicetak. Ya, kami balik kelas ya, ke kelas kan? Nanti tolong kerjasamanya ya. Oke, baik, terima kasih ya untuk partisipasi aktifnya, luar biasa hari ini ya. Tetap semangat belajar yang lebih giat lagi. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
untuk melihat keberpihakan dan kebijakan kelas dan di luar kelas. Selanjutnya